Siang itu, Rana merekam dirinya sendiri dan menjemput tetangganya Janu yang masih mendekam di dalam rumah. Dengan penuh semangat, Rana meminta Janu untuk mengantarkannya pergi ke hutan. Rana berkata sudah mengantongi izin dari ayahanda untuk menelusuri hutan bersama Janu. Ia bersikeras hendak menyiapkan hadiah menarik untuk ibu tercinta. Sebelum mengantar Rana ke hutan, Janu kembali memastikan jika ayah Rana benar-benar sudah mengizinkan. Setelah yakin, Janu masuk ke dalam untuk bersiap-siap pergi ke hutan. Beberapa hari setelah kejadian itu, warga desa digegerkan dengan pengumuman orang hilang. Gadis bernama Rana dikabarkan menghilang di hutan sejak kemarin sore. Keluarga Rana dibantu warga dan tim SAR berbondong-bondong pergi hutan untuk mencari keberadaan Rana. Kedua orang tua Rana, Pak Banyu dan Ibu Dini, turut masuk ke hutan dengan membawa putri bungsu mereka Tari. Meski sudah melanglang buana mencari keberadaan anak terkasih, upaya mereka belum membuahkan hasil. Setiap malam keluarga Pak Banyu mengadakan prosesi tahlilan untuk mendoakan Rana, yang entah berada di mana, baik dalam kondisi hidup atau tinggal jasad. Warga desa sebenarnya bingung dengan tahlilan yang diadakan keluarga Pak Banyu, karena jasad Rana juga belum ditemukan keberadaannya. Rupanya mereka sudah meminta pendapat kerabat yang sekaligus orang pintar bernama Bude Nur. Wanita dengan kepercayaan kejawaan kental itu menghitung menggunakan weton di mana ajal Rana memang sudah saatnya. Tak sedikit warga yang kurang setuju dengan keputusan keluarga Pak Banyu untuk mengadakan tahlilan mengingat Rana baru 7 hari menghilang. Dini melamun teringat anak gadisnya yang pamit pergi ke hutan sebelum akhirnya menghilang. Dini sudah memperingatkan Rana untuk waspada dan berhati-hati karena cuaca sedang tidak bagus. Dengan senyum manja, Rana berhasil meyakinkan ibunya jika ia akan baik-baik saja. Rana berjanji untuk pulang ke rumah sebelum ibunya berulang tahun dan tiup lilin di rumah. Dini mengantar putrinya pergi sembari membawakan air minum agar anaknya tak kehausan. Obrolan Bude Sri dari dalam rumah mengejutkan Dini. Ia bergegas masuk ke dalam di mana keluarga besar suaminya sibuk memikirkan model buku Yasin yang hendak dicetak untuk mengenang kematian Rana. Mereka berdiskusi keras untuk menentukan tanggal kematian Rana yang harus dicantumkan di sampul buku Yasin. Bude Ning membawakan buku Yasin dari orang tua mereka dulu dan berkata jika sebaiknya model buku disamakan saja. Dini hanya bisa terdiam di dapur sembari membuatkan minuman. Pak Basuki suami Bude Sri menghampiri Dini sembari menjelaskan jika budaya di keluarga mereka memang amat kental. Dini yang berasal dari beda daerah harus beradaptasi penuh dengan adat keluarga suaminya itu. Meski Dini sudah terbiasa, namun ia tetap berusaha membaur dengan baik dan menerima semua keputusan keluarga. Bude Ning dan Bude Sri bertanya, apa sebaiknya tanggal mati Rana ditulis saat pergi ke hutan? Bude Nur berkata, jika hari di saat Rana pergi ke hutan adalah Senin Pon yang melambangkan hari menuju kematian dan hari Nas kemalangan bisa menimpa manusia hingga berkalang tanah. Senin Pon juga bisa diartikan terpendam dalam bumi. Bude Nur meyakini bahwa hari itu adalah hari di mana Rana meninggal dunia. Bude Ning tak mau menggunakan tanggal itu karena takut peringatan kematian. Rana yang ke-40 akan membawa kemalangan juga. Bude Sri menegaskan mereka bisa menggunakan tanggal yang disepakati, yaitu di hari saat pencarian berakhir. Dini menghentakkan piring beling hingga berbunyi nyaring. Dalam hati, ibu yang kehilangan putrinya itu tengah berduka hebat. Ia tak menyangka kakak iparnya justru sibuk membicarakan tanggal kematian orang mati. Dan dengan begitu mudahnya tanpa memikirkan perasaan orang yang ditinggal. Dini meyakini jika putrinya masih hidup meski entah berada di mana. Selama jenazahnya belum ditemukan, Dini tak mau menganggap anaknya sudah mati. Bude Sri berjalan menghampiri sembari menjelaskan jika semua sudah berjalan sesuai dengan takdirnya masing-masing. Bude Ning ikut berkata jika upaya mereka adalah demi kebaikan Rana sendiri. Semakin cepat diputuskan tanggalnya, maka semakin cepat juga arwah Rana didoakan warga.
Dini masih mengelak dan berkata jika dirinya lah ibu kandung Rana. Sebagai seorang ibu, Dini sangat mengetahui apa yang terbaik untuk Rana. Mengetahui hal itu, Bude Nur mulai menyalahkan Dini. Ia sudah memperingatkan Rana agar jangan pergi ke hutan di hari naas itu. Namun Dini justru memberi izin dan membiarkan Rana pergi. Dini tak pernah menganggap tradisi keluarga sebagai hal yang penting. Hingga kini ia terkena imbasnya sendiri. Bude Nur seolah menyalahkan sikap keras kepala Dini sebagai penyebab utama celakanya Rana. Dengan mata berkaca-kaca, Dini mengungkapkan bahwasanya ia hanya ingin percaya jika putrinya masih hidup. Mereka semua terdiam mendengar rintihan hati Dini yang penuh pengharapan. Keheningan itu tiba-tiba terhenti saat ketukan pintu nyaring terdengar di depan rumah. Di malam yang sangat larut, rasanya tak lazim ada orang yang datang bertamu. Dini memiliki firasat jika tamu yang datang adalah putrinya. Perlahan ia menghampiri pintu dan membukanya. Ternyata Rana pulang dengan tubuh basah kuyup tak berbusana. Tampaknya langit ikut runtuh meneteskan air hujan. Bendera kain merah yang melambangkan kematian pun ikut runtuh diterjang angin kencang. Kepulangan Rana membawa kebahagiaan di hati Dini dan suaminya, namun tidak dengan keluarga besarnya. Setelah putri sulung pulang ke rumah, Dini memandikan tubuh Rana yang diguyur hujan dengan kain basah nan lembut. Di luar kamar keluarga Banyu justru meragukan sosok Rana yang bisa pulang berjalan sendiri setelah seminggu hilang di tengah hutan. Sebagai putra bungsu di keluarga, Banyu meyakinkan para saudarinya jika putrinya Rana memang sudah kembali. Bude Ning sampai memaksa Banyu untuk memeriksa kaki Rana karena takutnya tidak menapak tanah. Dini yang melintas sampai terhenyak mendengar pembicaraan itu. Namun ia tak peduli dan melengkang pergi. Bude Sri kembali memaksa Banyu untuk membawa Rana ke orang pintar agar diperiksa kebenarannya. Banyu sampai emosi dengan tingkah kedua kakak perempuannya yang makin tua malah makin kekanak-kanakan. Bude Nur pun menegaskan jika hitungan weton yang dianut para leluhur tidak mungkin salah. Agar tidak terganggu dengan suara para iparnya, Dini memutar kaset radio yang ada di kamar Rana. Tari ikut duduk di samping ranjang untuk melepas rindu dengan kakak tercinta. Rana merintih sembari meminta maaf pada ibunya. Dini pun ikut menangis haru karena pada akhirnya keyakinan itu benar bahwa Rana masih hidup dan kembali pulang. Tak berselang lama, Bude Ning, Sri, dan Nur berjalan kaki pulang ke rumah mereka masing-masing yang berada tak jauh dari rumah Rana. Belum jauh melangkah, Bude Nur kembali mendapat firasat tak tentram hingga menghentikan perjalanan. Di waktu yang sama, Dini sibuk melipat pakaian meminta Tari untuk meletakkan handuk di kamar mandi. Tari pun melenggang pergi, di mana di kamar mandi itu terdengar dipakai seseorang. Tari pun mengintip ke sela-sela bawah pintu, dan Rana membuka pintu kamar mandi tampak kesal dengan gimik Tari yang kepo banget. Di waktu yang sama, Dini sibuk membuat makanan di dapur bersama suaminya. Banyu berencana untuk memanggil dokter ke rumah agar kondisi kesehatan Rana bisa diperiksa. Dini kurang setuju dengan hal itu karena ia sendiri tidak melihat adanya luka di tubuh Rana. Banyu cukup kepikiran dengan peringatan dari Bude Nur yang menyuruh mereka untuk berhati-hati. Ia hanya ingin menyiapkan diri jika memang ada suatu hal yang salah dengan Rana. Dini menghela nafas panjang dan berkata, jika suaminya itu adalah orang aneh karena tidak menyambut kepulangan buah hati tercinta. Dini sendiri tak terlalu senang dengan kepercayaan kejawaan yang berkiblat pada primbon secara berlebihan. Melihat Dini menangis, Banyu tak sampai hati melukai hati istrinya itu. Ia pun meminta maaf dan meminta Dini untuk menghentikan tangisannya. Mendengar pertengkaran kedua orang tuanya dari dalam kamar, Tari bergumam, berkata semenjak Rana menghilang ayah dan ibu, lebih sering bertengkar dan membicarakan masalah primbon weton dan hari naas. Tari mencoba menanyakan kado yang dipersiapkan Rana di dalam hutan. Ia berkata,
Apakah kado untuk ibu sudah jadi? Rana sama sekali tak berbicara, apalagi menjawab pertanyaan Tari. Meski begitu, Tari masih sabar menceritakan semua kejadian saat Rana menghilang di dalam hutan. Sambil menangis, Tari berkata jika dirinya sangat merindukan, Rana bahkan sempat menyerah untuk mencari kakaknya di hutan. Ia memalingkan muka dan tidur miring membelakangi Rana. Seketika itu, sosok tangan hijau memeluk tubuh Tari yang dikira itu adalah tangan Rana. Setelah tangan hijau itu menghilang, Tari menengok ke arah kakaknya yang ternyata masih tidur di ranjang dan membelakanginya. Dini hari sebelum subuh berkumandang, Banyu sudah siap pergi ke pasar untuk berjualan ikan. Melihat Rana makan mie instan kesukaannya di dapur, Banyu berkata, "Ada rasa mie baru pesanan ibu untuk Rana." Sambil melenggang, pergi Banyu berjanji akan membelikan varian rasa baru di pasar nanti. Ia juga berkata jika Dokter Adi akan datang memeriksa kesehatan Rana. Saat menoleh ke arah anaknya, Rana sudah pergi dari tempat duduknya. Banyu tak menaruh curiga dan duduk di atas motor untuk berangkat kerja. Anehnya, Rana sudah berdiri di belakang sambil menatap ke arah Banyu dengan tatapan tajam. Sesampainya di pasar, Banyu segera menyiapkan barang dagangannya dan membersihkan sirip ikan sekaligus memotong bagian kepala ikan. Saat bekerja, ia teringat dengan Rana yang terus merengek ingin pergi ke hutan bersama Janu. Banyu sudah melarang karena cuaca sering hujan dan tanah di hutan sedang licin. Apalagi Bude Sepuh, yaitu Mbak Nur, sudah memperingatkan agar anak-anak tidak bermain di dalam hutan. Agar diizinkan ke hutan, Rana berjanji akan membantu ayahnya berjualan di pasar selama 1 minggu penuh. Banyu terpaksa mengizinkan anaknya yang terus merengek sampai membuat janji ikut ke pasar. Lamunan Pak Banyu buyar mendengar teriakan Basuki yang pedagang ikan juga di sampingnya. Pria itu menanyakan kondisi Rana yang sudah kembali pulang ke rumah. Banyu mengaku jika tubuh Rana tidak terdapat luka, namun tingkahnya seperti ada yang salah. Basuki menyalahkan keluarga besar yang menuduh Rana sebagai setan. Saat pertama kali pulang ke rumah, ia bercerita jika peran Bude Nur memang banyak memberi wejangan pada warga tentang hari baik untuk melaut. Sebagai nelayan, ia dulu sangat percaya dengan hal itu, sampai harus bertanya pada Bude Nur terlebih dahulu ketika hendak pergi melaut. Seiring berjalannya waktu, tradisi semacam itu terasa merepotkan. Kini Basuki sudah tak percaya lagi. Banyu pun berkata saat ia hendak menikah dengan Dini, semua orang meributkan tanggal pernikahan. Sampai ibu Banyu ikut meninggal. Tak seperti Sri dan Ning, Banyu dan Basuki tak terlalu ambil pusing dengan mitos kejawen dan ilmu titen. Siang harinya warga desa asik menyaksikan pertunjukan jatilan di pertigaan jalan. Janu yang baru selesai kuliah buru-buru pulang ke rumah hingga Tari berlari mengejarnya. Gadis itu hendak mengabarkan jika Rana sudah kembali ke rumah. Ia meminta Janu untuk menjenguk kakaknya karena sudah sangat dekat seperti keluarga sendiri. Janu tampak ketakutan dan berkata, semua itu tidak mungkin terjadi. Janu sampai berlari kabur menghindari Tari yang terus memaksa agar ia menjenguk Rana. Sementara itu, Dini masih sibuk berbelanja banyak di pasar. Ia hendak memasak makanan istimewa untuk merayakan kepulangan Rana, sembari memilih beras terbaik. Para penjual di pasar tampaknya sudah mendengar kepulangan Rana di malam setelah tahlilan. Mereka memperingatkan Dini untuk berhati-hati karena gadis yang pulang itu bisa jadi merupakan arwah gentayangan. Menurut kepercayaan setempat, 40 hari setelah kematian arwah masih berkeliaran dan berkeliling di sekitar rumah. Ibu Anik yang berjualan beras itu bercerita jika tetangganya pernah meletakkan wajan, lantas jatuh kencang ke tanah. Tak lama setelah wajan itu pecah, tetangganya meninggal dunia. Mendengar cerita Ibu Anik, pembeli lain menyahut, jika ada barang jatuh itu tandanya akan ada keluarga yang meninggal. Tak berselang lama, ternyata wajan Bu Anik jatuh ke tanah. Dini mencoba membuktikan semua tahayul itu tak ada benarnya. Ia pun membeli wajan yang jatuh agar cerita tahayul tak terus berkembang.
Warga lain masih terus berbisik membujuk Dini untuk membawa Rana kepada Mbah Nur. Dini jadi emosi dan mengurungkan niatnya beli beras. Banyu yang mendengar keributan di sana langsung menghampiri istrinya dan membawanya pergi. Di waktu yang sama Mbak Nur melantunkan sinden Jawa di ruang tamu. Bu Dening menyiapkan ramuan bunga-bungaan dengan garam untuk diletakkan di kamar Rana. Mbak Nur berkata, jika sajen itu langsung busuk, maka dipastikan Rana bukan manusia. Bu Dening langsung menuju ke rumah Rana dan masuk melalui pintu samping. Ia memberanikan diri ke kamar Rana, yang tampak kosong dan sepi. Bu Dening meletakkan bunga itu ke kolong ranjang Rana. Hingga tiba-tiba, Rana muncul dan meminta budenya untuk mengepangkan rambutnya. Sri bercerita tentang primbon Mangku Prajan di mana Rana lahir di hari Sabtu dengan unsur tanah yang sangat kuat. Rana menjadi anak yang istimewa dan disukai banyak orang saat Sri hendak mulai mengepang rambut. Ia menjerit ketakutan melihat belatung menggeliat tepat di ubun-ubun Rana. Wanita itu lari pulang dengan penuh tangisan hingga membuat Sri keheranan. Ning berkata, jika ia menemukan ulat belatung di ubun-ubun Rana, yang ternyata kulit kepala gadis itu telah membusuk. Sri ikut terkejut mendengar cerita dari kakaknya itu. Ning mengungkapkan sejak Rana menghilang burung kedasih yang ada di depan rumah Banyu tak pernah berkicau lagi. Menurut kepercayaan pribon hal itu adalah tanda adanya kepaten atau kematian. Tak berselang lama Basuki kembali pulang setelah seharian berjualan di pasar. Ia menasihati Ning dan Sri untuk tidak meragukan keberadaan Rana, apalagi sampai menuduh gadis itu adalah setan. Malam harinya Janu masih bertahan di perpustakaan kampus agar bisa segera menyelesaikan studi. Semua orang sudah pulang dan hanya ada Janu sendirian di sana. Lampu yang menyala redup mulai bergedip dan terpejam, di mana sosok Rana muncul tepat di ujung lorong buku. Lampu itu tak berhenti berkedip seiring sosok Rana yang semakin mendekati Janu. Pemuda itu memberanikan diri menoleh ke belakang, namun sosok Rana sudah menghilang. Seketika itu, Rana seolah hadir di sisi Janu dan kembali menghilang begitu saja. Di tempat lain, Sri dan Basuki sudah tidur di kamar. Sementara Ning sibuk membaca buku di ruang tamu. Sri tidak menyadari jika tubuhnya terbang tinggi di atas ranjang. Mbak Nur merasakan ada hawa tak tentram dan beranjak dari kamarnya. Ning yang duduk sendiri dihampiri sosok jin tinggi besar yang sangat marah kepadanya. Sementara Sri dibawa oleh hantu anak kecil yang memeluk tubuhnya dengan erat. Mbak Nur melenggang dari kamar di mana bayangan cermin tampak tetap duduk di sana. Melihat kondisi Ning yang wajahnya miring dan jatuh pingsan, Mbak Nur segera menolong adiknya itu. Ia memeluk tubuh Ning dan membimbingnya untuk membaca doa. Nur mengungkapkan bahwa roh jahat yang dibawa Rana sudah mulai menyerang. Sementara itu Sri kejang-kejang dalam tidurnya hingga Basuki kewalahan membangunkan istrinya sendiri. Untungnya Sri berhasil bangun dari mimpi buruk itu dengan bersimbah keringat. Pagi harinya suara gagak hitam sudah bersautan di sekitar rumah Rana. Sri memberanikan diri menyelinap masuk ke rumah Rana untuk memeriksa kembang di kolong ranjangnya. Belum sampai di kamar, Sri sudah menemukan kelopak bunga yang membusuk di lantai. Mengetahui tak ada siapapun di sana, Sri bergegas masuk ke kamar Rana dan mengintip ke kolong ranjang. Sesajen di atas nampan itu terlihat telah membusuk dan berbau menyengat. Saat ia hendak mengambil sesajen itu, Banyu pulang ke rumah dan memergoki Sri di sana. Rana membawakan nampan sesaji itu dan berkata, jika Bude Sri hendak mengambil sesajen di kamarnya. Rana membawa nampan berisi bunga yang masih utuh dan harum. Ia memberikan nampan itu kepada Sri sembari berpesan agar dikembalikan kepada Ning. Sri langsung kabur dengan membawa nampan sesaji itu hingga membuat Banyu keheranan sendiri. Di sini, Banyu sudah membawakan makanan untuk dimakan bersama Rana di rumah. Sementara itu Sri yang berjalan pulang sempat diserempet motor hingga nampan jatuh ke tanah.
bunga yang mula segar berubah menjadi busuk begitu menyentuh tanah. Di waktu yang sama, Banyu asik makan sambil bercerita panjang lebar tentang kejadian pagi tadi di pasar. Rana hanya terdiam hingga darah keluar dari hidungnya. Banyu sempat panik melihat putrinya mimisan dan meminta Rana untuk segera beristirahat di kamar. Rana mengusap darah di mulut yang berisikan mahkota bunga busuk. Tak berselang lama Dokter Adi datang ke rumah dan memeriksa Rana. Seperti dokter pada umumnya, Adi menggunakan stetoskop untuk memeriksa denyut nadi dan jantung serta pernafasan Rana itu. Anehnya Dokter Adi tidak mendengar ada suara apapun dari dalam tubuh Rana. Ia sampai mengira stetoskopnya rusak dan menyimpan alat kesehatannya itu. Adi meminta Rana untuk buka mulut karena hendak diperiksa menggunakan senter. Tak tahunya Adi langsung terkejut melihat banyaknya belatung yang hinggap di dalam mulut Rana. Dokter itu langsung meminta izin ke toilet untuk menenangkan diri. Dari luar, Mbah Nur dan Ning berteriak mengundang Banyu untuk berbicara penting. Dokter Adi yang berada di kamar mandi justru dihantui oleh sosok Rana yang tiba-tiba saja muncul di depan mata. Ia bergegas kembali ke ruang tamu, namun anehnya, Rana masih duduk manis di kursi ruang tamu bersama ibunya. Tanpa permisi, Dokter Adi langsung menyabet tasnya dan pergi. Dini keheranan sendiri dan mengantar Dokter Adi keluar dari rumahnya. Nur berteriak dari depan rumah jika Rana sudah membawa banyak roh jahat dari hutan. Gadis itu menjadi sumber penarik iblis yang bisa membawa petaka. Ning pun mengaku sudah diganggu iblis tadi malam dan menunjukkan bunga busuk yang disimpan di bawah ranjang Rana. Nur pergi sembari memperingatkan keluarga Banyu atau mereka menyesal di kemudian hari. Sesampainya di rumah, Sri tampak sangat gusar. Ia tak mau kejadian menimpa ibu terulang kembali. Basuki yang tidak percaya primbon pun meminta istrinya agar lebih tenang. Ning mengambil foto Bagas untuk mengingatkan Basuki terkait kejadian masa lalu. Sri langsung murka karena kematian anaknya kembali diungkit setelah belasan tahun lamanya. Basuki sampai kewalahan menenangkan istrinya yang menangis teringat anak semata wayangnya kini telah tiada. Basuki berkata saat Rana pulang dari hutan. Ia mengira Bagas yang kembali dari hutan. Rupanya Bagas anak Basuki dan Sri itu hilang di hutan seperti Rana. Namun nasnya tak pernah kembali pulang. Pagi berikutnya saat Banyu hendak pergi ke pasar, Rana melompat dari boncengan motor ayahnya untuk ikut membantu memotong ikan. Sesampainya di pasar, Rana berkeliling untuk melihat berbagai barang dagangan di sana. Semua orang mulai berbisik lirih meragukan keaslian sosok Rana yang baru saja melintas. Anehnya Bu Anik dan penjual di pasar melihat Rana dalam jumlah banyak. Seketika itu Rana melotot di depan wajah Bu Anik. Hanya dalam sekejap mata tubuhnya bisa berpindah kemanapun yang ia suka setelah berjalan keliling pasar. Rana kembali ke lapak ayahnya. Pak Banyu meninggalkan lapak karena pisau yang digunakan kurang tajam. Melihat ada kepala ikan yang jatuh ke tanah, Rana langsung memakannya sekalian dengan isi perut ikan yang hendak dibuang. Siang harinya di rumah, Dini sibuk membuat ketupat untuk merayakan kembalinya Rana. Ia teringat perkataan Mbak Nur. Sebagai kakak ipar tertua, menurut kepercayaan mereka ketupat adalah lambang syukur yang bisa digunakan untuk merayakan kesembuhan dan mendatangkan berkah. Dini dengan sabar mengajarkan cara membuat ketupat pada Rana, hingga mereka berdua tampak riang gembira. Di hari berikutnya, Tari sengaja mencari Janu di perpustakaan kampusnya untuk meminta penjelasan. Ia tak terima karena Janu belum menjenguk Rana. Padahal mereka dikenal berteman baik dan dekat. Apalagi Janu adalah orang terakhir yang bersama Rana di hutan sebelum menghilang. Janu akhirnya berbicara jujur jika selama ini dirinya selalu diteror oleh sosok yang menyerupai Rana. Setiap ia pulang ke rumah jalan kaki, sosok hantu wanita mirip dengan Rana ikut berjalan di belakangnya dengan langkah yang sangat cepat dan wajah pucat. Janu menghentikan langkah untuk memeriksa siapa yang mengikutinya di belakang. Janu menyesal sudah menemani Rana ke hutan,
apalagi ia sempat memaksa Rana untuk tidak naik ke atas bukit. Ia tak tahu jika hari itu adalah hari sialnya Rana. Di malam saat mereka hendak pulang dari hutan, hujan deras melanda desa hingga kabut tebal menutupi pandangan. Janu berlari kencang di depan Rana, sementara gadis itu berusaha keras mengimbangi langkah Janu. Setelah melewati belokan, Janu sempat mendengar suara Rana yang terperosok masuk jurang. Ia menghentikan langkah dan menyadari jika Rana sudah menghilang entah kemana. Janu berteriak memanggil sahabatnya itu, namun ia tak bisa mendengar suara Rana. Janu sempat mencari keberadaan Rana dan menyusuri jalan yang ia lewati sebelumnya. Janu meyakinkan Tari jika Rana yang pulang ke rumah bukan Rana yang sebenarnya. Ia menunjukkan sebuah artikel penelitian yang membuktikan presentase orang hilang di hutan hanya 10% bisa ditemukan. Apalagi Rana sudah menghilang selama 7 hari. Satu-satunya cara untuk menemukan Rana adalah dengan cara diruat. Dengan menahan tangis, Tari bertanya siapa sosok wanita yang kini menjelma sebagai kakaknya. Setelah mengetahui semuanya dari Janu, Tari menangis, sejadinya sembari mengingat kenangan manis bersama Rana. Sore itu, Bude Sri yang tengah galau ditemani suaminya Pak De Basuki, yang selalu sabar menjaganya. Setelah teringat Bagas Sri tak bisa menghilangkan ingatan manisnya bersama anak semata wayangnya dulu, kini ia hanya bisa menangis di dekapan suami tanpa memiliki anak lain dari rahimnya. Saat petang tiba, Mbak Nur gelakapan lari ke kandang setelah semua ternaknya berteriak histeris. Ia mengunci semua jendela dan pintu rumah sembari berteriak jika petang akan segera tiba. Sri dan Ning ikut gelisah melihat tingkah Nur yang ketakutan. Nur menegaskan jika keberadaan roh semakin banyak, di mana Rana harus segera diruat agar tidak membawa bencana yang lebih besar lagi. Tak berselang lama, terdengar ketukan kencang di depan pintu rumah. Basuki memberanikan diri untuk membuka pintu yang ternyata itu adalah Rana. Gadis itu membawakan ketupat yang baru saja matang dimasak oleh ibunya. Basuki mengutarakan niatnya untuk meruat Rana setelah kembali dari hutan. Rana menatap tajam ke arah Bude sepunya sembari berkata, jika ruat biasanya digunakan untuk membersihkan jiwa bagi mereka yang dianggap kotor. Ia pun pergi dengan tatapan penuh intimidasi. Nur menutup mulutnya dengan kipas, seraya berkata, jika mereka tidak boleh takut dengan iblis. Ia meminta Sri dan Ning untuk membujuk Dini agar mengadakan upacara ruatan. Setelah berdiskusi panjang lebar, Nur bersama Sri, Ning dan Basuki pergi ke rumah Dini. Malam itu juga Nur memaksa Dini untuk segera melakukan ruatan agar bisa kembali bersih dari gangguan setan. Nur mulai mengancam dan berkata, jika Dini tidak cocok dengan tradisi keluarga Banyu, apalagi weton, Dini sangat tidak sesuai jika disandingkan dengan weton Banyu. Ia menuduh Dini sebagai penyebab datangnya malapetaka di keluarga mereka. Sejak menikah dengan Banyu, kejadian buruk pun terjadi dimulai dari kematian ibu, Bagas yang hilang di hutan, hingga sekarang menimpa Rana. Di waktu yang bersamaan, Tari baru sampai rumah dan langsung masuk kamar. Rana duduk termenung di atas ranjang sembari menatap ke arah cermin. Meski dirinya ketakutan, Tari tetap menyayangi sang kakak, apapun kondisinya. Ia memeluk Rana dengan kuat, menyadari pelukan itu akan jadi yang terakhir kalinya. Di luar kamar, Dini bertengkar hebat dengan kakak ipar hanya untuk mempertahankan keyakinannya sendiri tentang Rana. Ia sangat kesal dengan para ipar yang selalu ikut campur dalam hal mengurus anak. Ning sampai menampar adik iparnya itu yang masih berani mengoceh di depan keluarga. Nur bertekad untuk tetap mengadakan ruatan dan berkata, jika besok adalah waktu yang tepat. Dini pun menangis karena tak tega dengan Rana yang selalu dianggap salah. Banyu memeluk istri cantiknya itu sembari menenangkan adiknya. Ia sendiri tak bisa berbuat banyak. Karena tradisi di masyarakat desanya itu masih sangat kental berada di lingkungan yang mayoritas kejawen, membuat Dini harus banyak sabar dan mengalah. Meski tak sesuai dengan keyakinannya, Dini terpaksa melakukan segala ritual yang dianggap benar oleh kebanyakan warga di sana.
Setelah memeluk kakaknya dan mengetahui semua dari Janu, Tari memberanikan diri untuk melihat bayangan Rana di cermin. Ternyata perempuan dalam pelukan itu sudah membusuk dengan warna kulit kehitaman. Banyu sangat sedih memikirkan istri dan kakak-kakaknya yang tak pernah bisa akur. Ia berjalan di halaman depan hingga menemukan bangkai burung gagak yang mati. Di sana Banyu menangis, bersamaan dengan hati Dini yang hancur atas perlakuan kakaknya. Di hari Nur bersama keluarga besarnya bersiap untuk melakukan prosesi ruatan untuk menyembuhkan Rana. Tari bersama Janu nekat pergi ke hutan untuk mencari jasad Rana. Ia meyakini sesaat setelah prosesi ruatan usai jasad, Rana akan kembali dari hutan. Basuki menegur dua muda-mudi itu untuk tetap berada di rumah dan membantu orang tua mereka menyiapkan keperluan ruatan. Namun, Tari dan Janu tetap mengeyel, ingin pergi ke hutan, agar jasad Rana bisa segera dibawa pulang. Setelah semua persiapan usai, Banyu dan Dini mengantarkan anak mereka, Rana, untuk diruat oleh Pak Dalang. Rana diminta untuk duduk dengan mengenakan kemben untuk disiram air kembang. Lantunan gamelan yang mengiringi para sinden turut menambah kesakralan proses ruatan. Siang itu secara bergantian Banyu, Dini, dan semua keluarga besar menyiram kembang 7 rupa ke tubuh Rana. Dupa dan kemenyan pun tak lupa dinyalakan sebagai syarat ritual. Setelah disucikan, Rana diminta duduk di depan panggung wayang. Sementara Pak Dalang mementaskan kesenian wayang ruat Murwokolo. Prosesi tersebut bertujuan untuk membebaskan seseorang dari kutukan atau hukuman yang membahayakan atau membawa sial. Di waktu yang sama Janu dan Tari sudah sampai di hutan untuk mencari jasad Rana. Seiring berjalannya waktu, Rana mulai merasakan sesuatu yang tak semestinya terjadi. Meski tubuhnya berada di lapangan, jiwa Rana seolah pulang ke rumah dan menyaksikan berbagai hal mistis di sana. Air dalam bak mandi berubah menjadi merah, dan berbagai makhluk tak kasat mata muncul di depannya. Rana menangis melihat sosok nenek mengerikan yang datang menjemput ke alam baka. Ia juga melihat wajah semua arwah leluhur yang ikut menikmati pentas wayang ruatan itu. Sesampainya di sumur tua belakang rumah, tutup sumur itu terbuka perlahan hingga seutas tangan manusia mencuat keluar. Rana merintih kesakitan seiring banyaknya arwah yang muncul dan memperhatikan dirinya. Sementara jiwa Rana yang berada di rumah menyaksikan sosok hantu penunggu sumur tua yang merangkat keluar untuk menemui dirinya. Beberapa penonton yang menyaksikan pentas wayang pun ikut kerasukan setan. Rana berteriak ketakutan hingga membuat Dini khawatir setengah mati. Warga yang kerasukan pun semakin bertambah banyak seiring berjalannya pentas wayang. Di hari yang semakin gelap, Tari dan Janu masih menyisir hutan berdua untuk mencari keberadaan jasad Rana. Kabut tebal menyelimuti pandangan mereka berdua hingga Tari terpisah dari Juna. Mereka justru saling mencari satu sama lain setelah sedetik kehilangan arah. Sementara itu Rana tergeletak lemas setelah Tari bertemu dengan arwahnya yang masih di dalam hutan. Jasad Rana yang membusuk memeluk tubuh adiknya itu dan terkulai lemah tak bernyawa. Untungnya kabut sempat menghilang dan Janu berhasil melihat keberadaan Tari. Ia memangku jasad Rana yang sudah membusuk dan berbau menyengat. Sementara Tari menangis lemas di pojokan. Di malam yang semakin larut, mereka berlari ke desa dengan membawa jasad Rana. Banyu dan Dini menangis sejadi-jadinya mengetahui putri sulung mereka telah tiada. Dalam kondisi jasad yang mengenaskan, sosok iblis yang menyerupai Rana itu menghilang dari kursi ruatan. Rekaman video Rana di ponselnya menjadi bukti bagaimana gadis itu bisa celaka. Rana sengaja membuat video untuk mengucapkan selamat ulang tahun pada ibunya. Ia hendak membuktikan jika hari lahir ibunya itu bukan hari sial dan membawa petaka. Dan film pun berakhir.